Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Black Panther Wakanda Forever again and again ya teman-teman. Spoiler warning buat kalian semua, spoiler alert ya bagi kalian yang belum nonton, karena isi video ini akan spoiler alert banget. So jangan nonton video ini dulu ya guys. Nonton dulu filmnya di bioskop, baru nanti kembali lagi ke video ini. Oke guys, jadi di sini kita akan bahas tentang Queen Ramonda ya. Kok kenapa nih ya si Queen Ramonda ini malah dimatikan di film ini? Setelah kemarin aku nonton film Black Panther Wakanda Forever ini, filmnya well presentation banget ya, berkualitas banget, high quality banget. Alur ceritanya pun sangat mendominasi sekali ya, sebagai tribute dan honorable movie for Chadwick Boseman as Black Panther itself. Dan menurut aku ini film berkualitas banget dan bagus ya daripada Thor Love and Thunder. Jujur sih, ini sih way better banget sebagai penutup film untuk fase keempat Marvel Cinematic Universe tahun ini ya teman-teman. Banyak banget menuai kritikan, komentar dari berbagai penonton dan netizen juga tentunya di film ini, karena seperfect dan sesempurnanya film Marvel pasti ada yang salah juga, ada yang kurang juga, ada yang negatifnya juga. Itu sih manusiawi ya teman-teman. Setiap apapun itu pasti ada hal yang kurang di sana, dan tentunya hal itu masih bisa lah ya untuk dimaafkan dan minor banget kalau memang ditutupi dengan kualitas film keseluruhan yang amazing. Oke, jadi di video ini kita akan bahas ya kenapa si Queen atau Ratu Ramonda ini harus mati dan dead ya, is dead di film Black Panther Wakanda Forever ini. Jadi kan ceritanya Queen Ramonda ini mati karena dibunuh Namor ya teman-teman. Karena Queen Ramonda berusaha untuk melindungi Riri Williams atau Ironheart setelah Riri Williams dan Shuri ini diculik oleh si Namor. Karena si Namor ini hendak membunuh saintis atau ilmuwan yang membuat peralatan mesin yang bisa mendeteksi vibranium di dasar laut, yang ternyata itu ciptaannya Riri Williams. Nah, jadi Wakanda dan Queen Ramonda ini berusaha untuk menyelamatkan Shuri dan menyelamatkan melindungi Riri Williams juga. Akhirnya Namor pun menyerang daratan dan Wakanda. Dia ini memang sudah dendam ya sama orang-orang di atas laut karena dia hendak melindungi rakyatnya Talokan, dan benci dengan manusia juga yang ada di atas air. Ditambah lagi Wakanda yang tidak mau bekerja sama dengannya untuk menyerang orang-orang manusia di atas dan merasa dihianati. Jadi ini motivasi yang lumayan agak kuat lah ya, membuat Namor ini menyerang dan mengirim banjir bandang ke Wakanda. Queen Ramonda pun mati di throne atau singgasana Black Panther ya guys, bersama dengan Riri Williams. Pada saat itu dilempar bom air yang sangat banyak sekali oleh Namor agar mereka berdua mati. Tenggelamlah mereka berdua ini, Riri Williams dan Queen Ramonda. Namun Queen Ramonda berusaha untuk menyelamatkan Riri Williams. Jadi di masa akhir hidupnya ini, di nafas terakhirnya, dia ini masih bisa berenang ya ke permukaan dan menyelamatkan Riri Williams, namun mengakibatkan dirinya sendiri yang tenggelam dan mati. Dan memang ini semua karena ulahnya Namor ya, karena dia melempar bom-bom air itu dengan sengaja ke arah Queen Ramonda dan Riri Williams. Hal ini pun disaksikan oleh Shuri yang tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sudah tahu ibunya sudah mati dan terlambat kalau dia hendak menolong. Nah, ini sedih banget ya teman-teman scene-nya, karena kita tahu Shuri kehilangan semua keluarganya, ayahnya, ibunya Queen Ramonda, kakaknya King T'Challa. Wah, habis deh pokoknya. Jadi tinggal sendirian si Shuri ini. Melihat kematian ibunya dan memakamkan ibunya lagi, Shuri pun dipenuhi dengan rasa balas dendam ya, dan hendak pengen banget menyerang dan membunuh si Namor itu. Segera si Shuri ini melanjutkan riset yang disuruh oleh Queen Ramonda untuk bisa membuat replika herba bentuk hati, herb shape heart, yang tanaman berwarna ungu itu agar bisa menjadi Black Panther dan terkoneksi dengan para leluhur Black Panther di ancestral plane. Shuri pun akhirnya berhasil ya membuat replika sintetis dari herb shape heart itu menggunakan tanaman DNA dari pemberian Namor juga, yang dimana tanaman Namor itu berwarna biru dan mengubah bangsanya menjadi bangsa Talokan. Nah, jadi untung aja nih ya ada serat tanamannya dari bangsanya Namor ini, sehingga bisa direplikalah oleh si Shuri tanaman herb shape heart yang pada waktu itu sudah habis, sudah hancur dibakar Killmonger di film Black Panther yang pertama, namun akhirnya di sini bisa terlahir kembali. Nah, jadi Shuri ini semangatnya membara kembali ya teman-teman, karena melihat kematian ibunya dan juga dipicu dengan rasa balas dendamnya kepada Namor ini. Nah, jadi kematian Queen Ramonda ini salah satunya ya juga itu ya, untuk bisa membuat seorang superhero ataupun karakter di film itu menjadi the best version, the best part of her. Jadi ini adalah versi terbaik Shuri. Jadi harus ada orang di sekelilingnya, orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai itu mati atau hilang. Sama aja seperti Peter Parker di Spider-Man No Way Home. Kematian Aunt May, Bibi May itu memicu the best version atau
atau versi terbaik dari Peter Parker sebagai superhero Spider-Man yang baik dan lebih baik lagi dan menjadi dewasa. Jadi memang ya teman-teman, yang namanya kematian orang yang dicintai dalam film superhero itu betul-betul bisa ngerubah si superhero itu, entah dia menjadi sangat jahat atau dia menjadi sangat hebat dan sangat baik. Nah, jadi tergantung dia memilih jalan yang mana. Tapi di sini Shuri menjadi orang yang baik ya. Ya karena itulah dipicu dengan kematian ibunya, kematian seluruh keluarganya yang sangat sedih banget sih. And finally, akhirnya Shuri pun mendapatkan kekuatan super Black Panther ya teman-teman, dan menjadi the next Black Panther. Namun ketika dia meminum ramuan herba itu dan masuk ke Ancestral Plane, di sini dia bukannya bertemu sama leluhur atau keluarganya, malah bertemu sama Killmonger ya. Di sini memang kayak plot hole dan tidak dijelaskan juga kenapa dia bertemu dengan Killmonger. Mungkin ya, mungkin aja ini teori aku aja. Motivasi Killmonger dan motivasi si Shuri ini pada awalnya sama ya, untuk balas dendam. Nah, mungkin karena itulah dia melihat si Killmonger ini di Ancestral Plane. Namun setelah dia merubah motivasinya untuk memaafkan Namor di Ancestral Plane, dia malah melihat ibunya. Nah, jadi itu ya, ini sesuai dengan motivasi dalam diri masing-masing sang peminum herba atau sang Black Panther itu sendiri. Terjadi pertarungan yang sengit banget ya antara Shuri dan Namor ini. Shuri pun tiba-tiba jadi hebat banget deh pokoknya setelah meminum herba itu. Staminanya kuat dan kekuatannya itu setara Namor juga, seperti manusia super. Pokoknya Shuri berusaha untuk membalaskan dendamnya ya, dan pengen membunuh si Namor. Namun akhirnya dia tahu bahwa itu bukanlah dirinya yang sesungguhnya. Ia pun memaafkan Namor karena ia teringat lagi akan keluarganya, rakyatnya Wakanda, dan dirinya sendiri serta keluarganya. Betapa dia sangat mencintai mereka ya, walaupun dia sudah kehilangan orang-orang tersebut. Akhirnya dia berubahlah motivasinya ya, menjadi memaafkan dan selesai. Kematian Queen Ramonda ini cukup nge-highlight banget ya di film Black Panther ini, karena nggak ada yang menyangka kalau Ratu Ramonda, ibunya Shuri ini akan mati. Secara dia ini memang karakter yang lumayan minor ya di film Black Panther Wakanda Forever maupun di Black Panther yang pertama, tapi cukup berpengaruh untuk alur dan jalan cerita di film-film Black Panther. Cuman aku ngerasa ya, ini pendapat pribadi aku aja, ketika nonton kematian Queen Ramonda ini kurang digali lebih dalam ya, kurang deep gitu. Jadinya agak kurang sampai ke penonton, sehingga kematian Queen Ramonda ini mudah banget dilupakan oleh orang gitu guys. Tidak ada memorable scene untuk kematian si Queen Ramonda ini, kayak cepet banget sat, sehingga orang-orang cepet banget lupa. Padahal kematian Queen Ramonda ini merupakan poin yang sangat penting, titik balik berubahnya Shuri menjadi pemimpin yang lebih bijaksana, lebih baik, dan pahlawan super Black Panther yang tentunya hebat. Queen Ramonda sendiri kalau di film Black Panther yang pertama dan Black Panther yang kedua ini, dia ini terkenal dengan speech-nya yang sangat kuat ya teman-teman, yang sangat mendominasi banget kalau lagi berpidato. Nah, aku sangat suka pemerannya ya guys ya. Apalagi rambutnya tuh kayak berwarna putih. Warna putih itu mengingatkan kita dengan Ororo Monroe, sang mutan pengendali cuaca yang sangat keren itu, karena rambutnya putih dan berkulit hitam. Nah, mirip Ororo Monroe. Jadi awal-awal aku pikir dia Ororo Monroe, ternyata bukan ya, ibunya T'Challa, Queen Ramonda. Dan yang aku juga bingung itu peti-peti mati, petinya T'Challa dan petinya Queen Ramonda itu kok malah diterbangkan keluar angkasa ya teman-teman. Bukannya malah ditanam di tanah gitu, kayak diambil oleh pesawat luar angkasa Wakanda. Nggak tahu deh dibawa kemana, atau mungkin dibawa ke gunung atau gimana pun aku nggak tahu juga. Jadi ini agak sedikit plot hole ya, semoga aja dijelaskan nanti. Shuri pun akhirnya menjadi pemimpin di Wakanda dan menjadi the next Black Panther setelah semua keluarganya itu mati. Namun si Nakia dan T'Challa ini kan sudah punya anak ya, yang namanya T'Challa juga, yang pastinya akan menjadi penerus dari Wakanda dan Black Panthernya si Shuri itu. Jadi Shuri ini tentatif sih sifatnya menjadi Black Panther ya guys. Cuman memang ya rada di akhir itu kayak kurang greget ya pertarungan dan peperangan antara Namor dan Black Panther Shuri ini. Aku yakin banget sih Marvel Studios tuh bisa nampilin yang lebih dari itu untuk sebagai ending battle antara Black Panther dan Namor. Tapi aku nggak tahu ya guys ya, mungkin ini menurut mereka sudah pas dan sudah sesuai ya porsinya untuk sebagai pertarungan antara Namor dan Black Panther Shuri ini. Karena agak sedikit kecewa sih kenapa si Namor ini bisa cepet banget matinya dan cepet banget kalahnya. Secara dia ini kan diagung-agungkan, sudah hidup 500-an tahun dan juga dianggap dewa oleh bangsa Talokan, dewa Kukulkan. Kayak cepet banget gitu. Mungkin karena efek dia kena perangkapnya Shuri itu ya, yang pemanas dan pengering badan si Namor itu membuat kekuatannya melemah dan tidak fokus. Mungkin karena itu sih ya alasannya kenapa dia mudah dibogem-bogem dan diserang oleh Shuri. Namun Shuri di sini aku pikir kemarin mau mati ya guys ya, karena kan dia sempat ditusuk oleh tombaknya si Namor itu, dan itu kena bagian vitalnya banget ya, kayak tembus banget itu ya ke belakang badannya. Aku pikir dia juga akan mati di sini.
namun ternyata enggak ya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya dalam memahami film Black Panther Wakanda Forever, yaitu kematian Queen Ramonda di film ini. Tragis banget ya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.